ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuna fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan, nama masjidul ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin, dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama dibangunnya masjid tersebut. Ahaqqu an taquma fihi, di masjid tersebut lebih berhak agar kamu melakukan aktivitas ibadah di dalamnya. Ayat ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Ayat sebelum ayat Masjid Taqwa tadi berbincang tentang ayat orang-orang yang telah mendirikan masjid, tapi mereka mendirikan masjidnya bukan untuk ketakwaan, bukan untuk mengajak orang beribadah, akan tetapi sebaliknya. Diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. 4 tujuan ini menceritakan tentang orang-orang munafik. Mendirikan masjid walladzina ittakhadhu masjidan diraran, yang tujuannya tidak untuk memberi manfaat kepada orang, tapi justru sebaliknya untuk menimpakan madarat kepada orang. Wa kufran, seakan-akan secara zahir membangun masjid, tapi hakikatnya adalah karena kekufuran. Orang munafik ini lebih kejam daripada sekedar orang kafir yang nampak di depan mata, karena mereka yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr, seperti musuh dalam selimut, menampakkan keislaman, tapi hakikatnya di dalam batin mereka adalah kedengkian terhadap Islam dan kekufuran. Ingin menghancurkan Islam, tidak ingin memberikan manfaat terhadap Islam, justru dipakai untuk tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah antara umat yang beriman yang ada. Dan tujuan yang terakhir, yang keempat, yang mana mereka mendirikan masjid yang gak baik-baik tadi adalah irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Nauzubillah min dzalik, untuk memerangi Allah dan Rasul. Saya teringat nama Masjid At-Taqwa ini, langsung teringat la masjidun ussisa 'ala taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun dari awal hari dibangunnya masjid tersebut atas asas ketakwaan, engkau lebih berhak untuk menjadikan masjid tersebut sebagai tempat beribadah, tempat halaqah ilmu, tempat untuk dimakmurkan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat kepada umat Islam. Kemudian Allah memuji, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di situ terdapat orang-orang yang mencintai kesucian dan suka melakukan toharah, bersuci. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci.
Jamaah Masjid At-Taqwa, semoga betul-betul masjid ini dibangun ke atas ketakwaan, pahala mengalir bagi siapapun yang berderma dalam memakmurkan masjid ini. Allahumma amin. Selalu memberikan manfaat kepada umat, selalu mengajak persatuan antara umat, yang mana kita sangat butuh persatuan dan persaudaraan ini. Umat Islam ini luar biasa, jamaah sekalian. Saat kita membaca sejarah kejayaan yang pernah dicapai oleh umat Islam, ilmu sudah ada, buku-buku lebih banyak daripada sebelumnya. Untuk bisa mencapai kepada derajat ketakwaan mestinya lebih baik daripada orang-orang sebelum kita. Sehingga musuh-musuh Islam dulu saat mendengar ada pasukan muslimin itu, mereka sudah bergetar ketakutan. Sekarang nilai-nilai itu sudah hampir tidak ada. Kita disepelekan, kita diinjak-injak, kita dihinakan. Salah satu sebab terutama kenapa kita bisa sampai pada fase seperti itu adalah kita tidak memegang tali persatuan ini. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri, beda suku antara orang Jawa dengan orang selain Jawa. Islamnya seakan-akan berbeda, padahal tidak ada perbedaan. Sangat sesama kita memeluk agama Islam. Ustaz, ada itu perbedaan, yang di situ kunut, yang di situ enggak. Beda. Perbedaan memang ada, tapi perbedaan yang ada di dalam Islam bukan perbedaan yang mengarah kepada perpecahan atau pertengkaran. Akan tetapi perbedaan yang membawa rahmat bagi pemeluknya. Saya hampir 4 tahun di Darul Ifta. Darul Ifta itu adalah lembaga fatwa Mesir, lembaga fatwa Mesir yang diakui oleh negara dan di bawah Al-Azhar. Walaupun sekarang independen, akan tetapi seluruh pengajar, ulama, bahkan mufti itu harus dari Al-Azhar. Saya akan memberikan contoh yang luar biasa. Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, saat didatangi oleh mustafti, mustafti ini rakyat yang datang ingin meminta fatwa tentang suatu permasalahan yang dihadapinya, dirinya, keluarganya, masyarakatnya, tetangganya, dan lain sebagainya. Di Darul Ifta, di lembaga fatwa tersebut terdapat puluhan mufti. Karena ada mufti yang grade mufti yang paling tinggi, ada mufti-mufti yang ditugaskan untuk langsung berbaur dengan masyarakat, menerima pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Datanglah kita. Karena apa, di Mesir ini setiap ada problem apapun, kalau yang ditanya ustaz, pasti ustaz tersebut kebanyakan menyarankan monggo ke Darul Ifta. Saat problem tersebut membutuhkan Darul Ifta, ada permasalahan-permasalahan ringan diselesaikan langsung oleh ustaz atau syekhnya yang ada di masjid masing-masing. Kalau tidak, monggo ke Darul Ifta. Datanglah kita ke Darul Ifta, menanyakan suatu problem permasalahan. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, bahkan ada 10, 11, 12 ruang. Setiap ruang tersebut memiliki mufti yang mazhabnya berbeda dengan ruang yang lain. Datanglah kita ke ruang sini. Yang menetapkan kita ke ruang mana itu petugas yang mengatur. Ya kan, saat kita datang mengatur itu. Ya kan,
petugas yang ngatur, ruang itu kosong, silakan masuk. Di sana bertanya tentang problem tersebut tidak didapati oleh mufti ini karena mufti ini bermadzhab Syafi'i. Maka mufti ini menyuruh kita yang tadi bertanya, silakan masuk ke ruang sebelah. Di situ beliau syekhnya bermadzhab Maliki. Atau masuk ke ruang sebelah saya yang sini. Di situ syekhnya bermadzhab Hanafi. Dalam madzhab saya yang Syafi'i, saya tidak menemukan jawaban Anda. Silakan datang ke ruang yang sebelah. Kemungkinan engkau akan mendapatkan jawaban dari problematika yang kau hadapi. Datanglah orang tersebut ke ruang sebelah, mendapati apa yang menjadi pertanyaan problem dia. Sama-sama Islam, madhabnya beda, satu dengan yang lain saling menguatkan. Ini yang kita maksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Kalau lil alamin seluruh umat, tidak hanya muslim tapi non muslim dinaungi oleh agama yang hanif kita ini, maka sudah lebih seharusnya sesama muslim kita ternaungi, ya, kita terlindungi, persatuan dan persaudaraan ini tetap terjaga. Inilah la masjidul ussisa 'ala taqwa tadi, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dan memang mengarah kepada ketakwaan. Orang-orang yang sembahyang sedang beribadah di dalamnya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, satu sama lain bersatu bersaudara demi untuk mengembalikan kejayaan umat yang sekarang ini hampir sirna. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat ayat tersebut karena nama masjid ini. Ya, tidak boleh suatu masjid justru memicu perpecahan. Tafriq bainal mu'minin tadi, ayat masjid tentang orang-orang munafik yang membangun masjid tidak boleh. Apalagi kalau masjid itu justru untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Saat ada kajian agama, kajian sunnah, kajian tafsir, ngaji Quran, tahfidz, tahsin, tajwid, kok tidak diadakan? Terus untuk apa masjid dibangun kalau tidak difungsikan untuk tadi? Masya Allah. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terus mengalir kepada siapapun yang menyumbangkan hidupnya, hartanya, waktunya, ya, tenaganya dalam rangka kemakmuran masjid At-Taqwa pada khususnya dan masjid-masjid manapun dan dimanapun pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya ingin menggantikan Ustaz Ali Fatomi yang mestinya adalah tafsir terjemah Al-Quran. Tafsir terjemah Al-Quran per kata, ya, luar biasa sistem yang dipakai dan kajian yang sudah berlaku sangat-sangat penting sekali untuk selalu kita ikuti, ya kan? Karena apa? Kita membaca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, gak lebih dari 4 ayat kalau nggak salah, 5 ayat paling maksimal. Surat Al-Baqarah panjang-panjang, 3 ayat itu udah lama sekali. Kemudian berkata, dibacakan, dimaknai, ditafsiri dan dijelaskan. Ini luar biasa. Saya teringat pada sahabat Nabi SAW, hampir keseluruhannya itu. Setiap membaca dan menghafal tidak lewat dari 10 ayat, kecuali mereka sudah sangat tamak sekali dan haus sekali untuk mengetahui ma'aninya. Luar biasa. Ada beberapa dari kelompok kita semangat sekali, pengen semuanya dikaji selesai dalam waktu kurun tercepat dan tertentu. Dengar orang dari telinga kanan, hilang dari telinga kiri. Ya, keberkahan memang ada, ya kan? Bahkan kita duduk ngaji begini nggak ngerti, kita duduk ngaji kemudian ngantuk, pahalanya tetap ada. Majelis yang paling tidak merugikan itu majelis ilmu. Majelis yang paling tidak merugikan apapun keadaan kita itu majelis zikir, majelis Quran. Itu luar biasa.
La yashqa bihim jalisuhum, kata Rasulullah SAW. Orang yang duduk membersamai majlis-majlis ilmu seperti ini, majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis hadis, apapun keadaan orang tersebut, paham nggak paham, ngantuk nggak ngantuk, serius nggak serius, itu tetap kecipratan pahala yang luar biasa. Selagi kita tidak disibukkan dengan kewajiban yang lebih penting, thalabul ilmi ini fardhatun ala kulli muslimin, fardu atas setiap orang Islam. Itu teks hadisnya menggunakan kalimat fardhatun, bukan menggunakan kalimat wajibun. Thalabul ilmi fardhatun, bukan wajibun. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalimat wajib dan fardu itu sama. Tapi saya lebih menguatkan mazhabnya Hanafi, bahwa kalimat fardu lebih kuat daripada kalimat wajib. Kalimat fardu kalau dalam mazhab Hanafi adalah sesuatu yang menggunakan dalil yang qat'i, baik dalalahnya maupun sudutnya. Qat'i dalalah, dalilnya qat'i berarti dari Quran, dari sunnah-sunnah yang sahih. Ya. Kemudian maksudnya pun sudah sangat jelas, tidak diragukan dan tidak diperselisihkan oleh ulama lain. Fardhatun ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kesempatan dulu ngaji di pesantren, tidak punya kesempatan dulu kuliah di fakultas-fakultas agama, sehingga tidak ada waktu. Anak ya, Ustaz gimana ini? Saya dari awal sudah begini. Tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya. Karena mengaji itu minal mahdi ilal lahir. Sebelum nafas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ruh kita masih ada dalam jasad kita, kewajiban untuk thalabul ilmi itu terus ada di pundak kita. Apapun kesibukan kita, jangan sampai kita meninggalkan thalabul ilmi. Fardhatun, fardu itu wajib, khususnya yang berkaitan dengan syar'i, berkaitan dengan kebahagiaan kita di akhirat sebelum kebahagiaan kita di dunia, yang berkaitan dengan amalan ibadah kita sehingga kita bisa beribadah dengan sahih, dengan benar, dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu-ilmu dunia sifatnya sesuai dengan keadaan. Kalau ilmu syar'i sifatnya wajib ain, fardu ain, masing-masing harus tahu. Tapi kalau ilmu dunia sifatnya sesuai dengan keadaan. Ada suatu keadaan di situ kita semuanya wajib untuk mempelajarinya. Suatu contoh di suatu kampung di Koja semuanya itu di Tugu Utara. Nggak ada dokter sama sekali. Sementara ada 5 orang ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menguasai ilmu kedokteran. Berarti 5 orang itu wajib hukumnya bagi dia, fardu ain bagi dia untuk belajar kedokteran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ilmu dunia seperti itu sifatnya. Kadang fardu ain, kadang tidak. Tapi kalau ilmu yang bisa membawa kita bisa menghadap Allah dengan benar, ya, ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah pada saya. Ibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Aqidatul Awam Syekh mengatakan awal wajibin dalam akidah, ya, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Wajiban pertama bagi umat manusia adalah ma'rifatul ilah bistiqamah, ma'rifat kepada Allah, tahu Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Selama ini kalau kita bisa masih ikut dan lain sebagainya, masih ada
selalu kesempatan untuk thalabul ilmi, mendengar pengajian, mengikuti kajian dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar tidak keluar dari tema utama, yaitu menggantikan Ustaz Ali Fadholi tafsir terjemah Quran, tafsir terjemah Quran. Ya, saya khususnya sudah bincang dengan Pak Haji Slamet, Pak Haji Ali juga. Di antara program yang ingin kita share bersama di sini adalah 5T. 5T di sini: tahsin, tajwid, tafsir, tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, tadabbur. 5T. Tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, tadabbur. 5T. Sama dengan yang disampaikan oleh Ustaz Ali Fadholi setiap hari Sabtu itu. Kita tambahin 1 poin lagi, yaitu tahfidz. Plus 1 poin lagi tajwid dan tadabbur. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kalau ayatnya pendek mungkin 5 ayat. Kita akan baca bersama-sama. Membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Setelah halaqah selesai nanti, monggo siapa yang mau menyetorkan 5 ayat yang tadi kita baca secara hafalan, tak akan tunggu di sini. Yang nggak ada waktu boleh langsung keluar. Yang masih punya waktu, tak akan tunggu untuk menyetorkan 5 ayat tersebut. Tidak mampu menyetorkan di hari itu, di pertemuan yang akan datang. Kemudian menuju kepada tafsirnya dan tadabburnya. Tafsir kita menafsiri, tadabbur kita mentadabburi, yang kemudian membuahkan hasil amal. Ini yang paling penting. Membuahkan hasil amal, ini yang paling penting. Samratul ilmi al-amalu bihi. Buah daripada ilmu adalah mengamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan sama dengan buah, sama dengan pohon tanpa buah. Jadi semua proses taklim yang diadakan di Masjid At-Taqwa maupun masjid-masjid manapun tempatnya, hasil yang ingin diperoleh adalah al-amal. Hasil yang ingin diperoleh adalah pengamalan dari yang sudah diketahui tersebut. Nah, makanya tafsir, tadabbur, dengan adanya tadabbur tersebut kita memahami. Setelah kita memahami, muncullah dorongan untuk mengamalkan. Ya, harus itu. Jangan sampai kita sekedar tahu ilmu kemudian jauh dari pengamalannya. Karena target daripada ilmu adalah melahirkan amal. Kalau ilmu tidak ada amal, sama dengan pohon tidak ada buah, tidak ada manfaatnya. Kemudian saat kita sudah mampu mengamalkan, menyampaikan, mengajak orang lain untuk sama-sama berilmu, sama-sama mengamalkan apa yang tadi sudah kita amalkan bersama-sama. Nanti akan kita mulai dari ayat-ayat pendek, juz amma saja. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah, kemudian kita mulai dengan juz amma, surah An-Naba sampai terakhir. Kita targetkan semua jamaah yang hadir hafal juz amma, juz 30. Untuk bukan di rumah kalau Bapak semuanya mau tahajud sendiri di rumah, mau duha dan lain sebagainya, punya itu. Dari juz amma sampai surat An-Nas itu, dari surat An-Naba sampai An cukup itu. Ya kita kalau sholat hanya kul a'udzu, gitu. Harus punya target-target tertentu yang harus dicapai oleh setiap jamaah saat mendengarkan taklim. Harus ada. Jangan sampai datang mendengarkan taklim walaupun tetap dapat pahala ya.
berkah, dapat pahala, dapat rahmat, dapat ampunan Allah. Jangan sampai hanya dapat itu kemudian keluar dan pulang ke rumah nggak menghasilkan apapun, nggak ada peningkatan juga dari segi bacaan Qurannya, nggak ada peningkatan juga dari segi hafalan Qurannya. Udahlah kita untuk anak-anak dan cucu kita aja, kita mau udah tua, sholat udah bukan begitu. Sholat udah cukup, bukan begitu. Selama nafas ini masih ada, ya, selama ruh masih ada dalam jiwa kita, kita ditugaskan oleh Allah untuk terus meningkatkan diri kita. Terus meningkatkan diri kita. Ya. Khalaqallahu al-insana liyakuna 'amilan lima yuhyi sa'iyan fi manakibil ardi daiban fi khairatiha. Allah menciptakan manusia agar selalu berupaya untuk mengembangkan, memajukan potensi dirinya dari hari ke hari, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari khairat, rezeki-rezeki atau apa yang telah Allah turunkan di atas muka bumi ini. Inilah Islam. Selalu mengajarkan kita untuk terus berkembang. Inilah Islam. Tidak membolehkan kita untuk mandek segitu saja. Bahkan yang punya uang juga, dalam Islam tidak boleh orang yang uangnya banyak mandek begitu saja tanpa berkembang. Disuruhlah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui uang tersebut untuk diinvestasikan sebanyak-banyaknya. Dengan uang yang banyak, masjid banyak dimakmurkan. Dengan uang yang banyak, orang fakir miskin banyak tertolong. Dengan uang yang banyak, janda-janda, orang-orang tua juga tertolong. Dengan uang yang banyak, aktivitas dakwah bisa tertopang dan tertalangi dengan baik. Begitu. Termasuk potensi diri kita. Tahun ini kita baru terbata-bata ngaji Qur'annya. Tahun depan sudah harus lancar. Tahun depannya lagi tidak hanya sekedar lancar, tapi juga menambah hafalan. Tahun depannya lagi tidak hanya 1, 2, 3 surat yang dihafal, tapi 10, 20 surat yang dihafal. Tahun depannya lagi tidak hanya 1 juz yang dihafal, 5 juz yang dihafal. Begitu terus, dan seterusnya. Nah, ini target yang harus dicapai oleh masing-masing individu, masing-masing personal datang ke dalam kajian-kajian apapun. Jangan sampai kita hanya pintar meramaikan suatu kajian, mengatur suatu kajian, jamaahnya diperbanyak, kemudian viral, at-taqwa, mampu dan berhasil membuat pengajian yang dihadiri oleh ribuan orang. Setelah pulang semua orang-orang tersebut bukan malah bertambah baik akhlaknya, bukan malah bertambah amalnya, tetapi hilang semua. Uang yang disedekahkan dipakai untuk mengatur pengajian, waktu, tenaga, tempat dan lain sebagainya, karena tidak punya nilai. Syiar, oke, syiar. Tapi jangan sampai syiar itu hanya dipakai untuk keren-kerenan. Jangan sampai syiar itu hanya dipakai untuk wah-wahan. Jangan sampai syiar itu justru kita mencari puja dan pujian dari orang. Tapi kita mengadakan syiar-syiar pengajian tersebut adalah untuk bisa mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Allah, untuk bisa menjadikan hamba-hamba Allah lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Demikian pula orang-orang yang menghadiri syiar pengajian tersebut, minimal ada target-target tertentu yang dicapai. Sehingga ini orang yang event organizer gitu kan, sifatnya pengajian itu harus punya catatan target apa yang dicapai, hasilnya terwujud ataukah tidak. Tolak ukurnya bukan kesuksesan dari segi keramaian orang yang hadir, tapi tolak ukurnya adalah kesuksesan dari segi ilmu dan pengamalan yang didapati oleh orang-orang yang hadir tersebut. Walaupun awalnya ramai sekali
berlomba-lomba untuk meramaikan majelis masjid dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama bersolawat. Ya. Mengungkapkan kecintaannya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Bahkan sebagian cara-cara yang dipakai sangat disayangkan, menghambur-hamburkan duit, berfoya-foya, bahkan justru di acara tersebut sebagian terjadi banyak kemaksiatan. Bukan acaranya yang menjadi target kegiatan kecintaan kita kepada Nabi, tapi klaim kita akan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat 3 konsekuensi penting, dan ini yang harus terwujud. Menyatakan diri kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita lebih mencintai dunia daripada beliau, lebih mencintai anak istri kita daripada beliau, lebih mencintai pekerjaan kita daripada beliau, lebih mencintai ini semua daripada apa yang menjadi ajaran beliau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya menjadikan cinta ini melebihi daripada yang lain. Hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman seseorang di antara kalian itu sempurna hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai saya lebih dicintai oleh dia daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia yang ada. Tidak sempurna iman kita. Bahkan dalam hadis lain, salasun man kunna fi wajada halawatal iman, ada 3 perkara. Barang siapa yang memiliki 3 perkara tersebut, dia akan merasakan indahnya keimanan dan manisnya keimanan. Di antara 3 perkara tersebut adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia dicintai, lebih dia cintai daripada selainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul bersama para sahabatnya. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli ahadin illa min nafsi. Wahai Rasul, sungguh engkau lebih saya cintai dari semua orang yang ada, bapak saya, anak saya, kecuali dari diri saya sendiri. Artinya cinta saya terhadap engkau sama dengan cinta saya terhadap diri saya sendiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya Allah, bukan begitu wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai saya lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, la anta ahabbu ilayya min nafsi ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri, daripada bapak, anak saya, daripada semua orang-orang yang ada. Al-ana ya Umar, kata Rasulullah, sekarang baru benar wahai Umar, sekarang baru benar wahai Umar, keimanan kamu luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, klaim kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita
mengikuti segala perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian ramai dibuat sampai menutup jalan, puluhan juta dikeluarkan untuk mengatur pengajian tersebut. Jamaah didatangkan dari manapun, ustadznya paling keren senegeri didatangkan. Tapi kalau tidak menghasilkan kecintaan terhadap Nabi yang mengharuskan dia mengikuti aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat disayangkan. Karena tidak mungkin dikatakan kita mencintai kalau kita tidak taat terhadap orang yang kita cintai. Imam Syafi'i berkata, ta'sul ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Fi kulli yawmin yahtadika bi ni'matin minhu wa anta li syukri dzalika mudhi'u. Beliau mengatakan, mengkritik orang-orang yang hanya sekedar mengatakan saya sudah cinta sama Rasul, saya sudah cinta sama Allah, tapi hari-harinya diisi dengan penuh kemaksiatan. Kamu setiap hari bermaksiat kepada Tuhan kamu, kamu setiap hari bermaksiat kepada Rasul kamu, sementara kamu menampakkan secara lisan, secara zahir kamu mencintainya. Kalau cinta kamu tulus dan suci, pasti kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu selalu taat kepada siapa yang dicintai. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rezeki nikmatnya kepada kita. Kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi kita tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Cinta model apa ini? Kata Imam Syafi'i, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, bulan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana konsekuensinya adalah kita lebih patuh dan lebih taat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan malah lebih jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terpenting dari klaim kita cinta terhadap Nabi adalah mengikuti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang hilang dari umat ini, mengikuti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, ya, tadi kita ingin menyampaikan suatu kajian harus menghasilkan pada amal. Kemudian melebar tadi tentang fenomena perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, syiar yang luar biasa, mengagungkan Nabi Muhammad SAW luar biasa. Setiap hari mestinya kita melakukan hal itu, karena cinta kepada Nabi Muhammad tidak terbatas waktu dan tempat. Apalagi hanya 1, 2, 3 jam saja. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad harus dihadirkan di setiap saat, dihadirkan di setiap tempat dimanapun kita berada. Karena dengan kecintaan tersebut kita langsung muraqabatullah, muraqabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut seandainya kita bermaksiat, Allah melarangnya, Rasul juga melarangnya. Dengan menghadirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad di setiap tempat dan waktu, di situ kita terus berjalan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kajian tafsir, kajian hadis. Target dan tujuan utamanya adalah melahirkan amal, melahirkan amal. Makanya nanti kita tambahi tafsir dan tadabbur yang kemudian akan melahirkan amal. Seperti itu. Kita akan mulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan juz amma. Ya, targetnya nanti adalah seluruh peserta jamaah yang hadir hafal, faham, mampu mengamalkan, sehingga saat dia hafal mampu mengamalkan bisa dilaksanakan dan dipraktekkan
hari-harinya, khususnya hafalan tersebut. Biar proses peningkatan diri kita sekalipun kita sudah semakin senja, tidak pernah berhenti. Bahkan kalaupun besok sudah kiamat dan kita tahu besok kiamat, hari ini nafas masih ada, ruh masih ada di jiwa kita, kita meningkatkan diri kita. Ya kan? Dalam hadisnya kan begitu. Kalaupun besok saya tahu besok untuk kiamat, saya hari ini bisa menanam, saya akan tanam. Artinya kalaupun kita tahu besok kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besok kita kiamat, hari ini nafas masih ada, saya akan meningkatkan diri. Kalau tidak memberi manfaat untuk saya, untuk orang lain. Inilah Muslim yang memiliki visi yang dunia dan akhirat. Inilah Muslim yang tidak berhenti berpikir untuk kepentingan dia saja, yang sementara tapi berpikir selalu untuk kepentingan umat, bahkan untuk kepentingan ilal abad, untuk selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak keluar dari tema utama, kita menggantikan Ustaz Ali Fatoni, tafsir terjemah ayat-ayat Al-Quran. Ya, malah Pak Iwan bilang lanjut aja Ustaz Al-Fatihah dulu, habis itu nanti lanjut ayat-ayat lain. Nah, ini tadi sedikit mengenalkan mengizin Pak Haji Ali ya tentang 5T. Nah, kita akan tahsin plus tajwid plus tahfidz, tafsir dan tadabbur, yang kemudian target utamanya adalah menghasilkan suatu amal. Nah, nanti akan kita talqin, tahfidznya nanti kita talqin, jamaah mengikuti. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Karena Al-Quran ini semakin terus ditindakkan di lisan kita, semakin indah dan semakin renyah. Yang belum hafal, hafal. Setelah talqin halaqah nanti selesai setengah jam, kita akan tunggu. Kali aja ada yang mau setoran 2 ayat yang tadi kita kaji bersama, 3 atau 5 ayat pendek yang tadi kita kaji bersama. Ya, demikian mudah-mudahan bisa dipahami oleh jemaah semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah setengah 6 tadi. Kemudian 5 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan Al-Fatihah. Kalaupun tidak semuanya, kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir dan ma'ani 2 jumlah atau 2 kalimat tersebut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bapak yang berbahagia, jemaah yang dirahmati Allah, saya bawa kitab tafsir, namanya kitab tafsir Jamilul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Tafsirnya dikenal dengan tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini kategori tafsir bil maksur. Kategori tafsir bil maksur. Tafsir yang menafsirkan ayat menggunakan maksur. Maksur itu sesuatu yang datang dari nas. Nas itu apa? Nas itu kalau tidak Quran, ya hadis Nabi. Berarti tafsir bil maksur itu adalah mentafsiri ayat Al-Quran, menafsirinya menggunakan ayat Al-Quran lain. Kalau tidak ada ayat Al-Quran lain, maka menafsirinya menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir bil maksur. Jadi semua isi kitab tafsirnya saat ada ayat tertentu dibahas, beliau mencari ayat lain untuk memaknai ayat ini. Kalau tidak didapati, mencari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memaknai ayat ini. Tafsir bil maksur. Dan tafsir yang paling baik tentunya tafsir bil maksur. Memang ada tafsir lain ya, ada namanya tafsir bil ra'i. Tafsir tidak bil maksur tapi bil ra'i. Bil ra'i itu pendapat. Nah, kemudian nanti ulama membagi bahwa tafsir bil ra'i itu ada 2 kategori. Kategori yang diterima dan dibolehkan, dan kategori yang tidak dibolehkan dan ditolak. Nah, tafsir bil ra'i yang dibolehkan atau tafsir bil ra'i mahmud adalah tafsir menggunakan pendapat, akan tapi pendapat tersebut tidak keluar dari Quran dan Sunnah.
kita dapat itu tafsir-tafsir kontemporer seperti itu, ya kan? Dia banyak menafsiri ayat-ayat menggunakan sains contohnya, ya kan? Menggunakan ide-ide dia, ide-ide segar dia, yang tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini tafsir At-Tabari termasuk tafsir Ibnu Mas'ud. Dan ini tafsir yang paling selamat. Menafsiri Al-Quran yang paling baik adalah menggunakan Al-Quran. Kalau tidak kita dapati dari Al-Quran, berarti menggunakan hadis Nabi. Karena tidak mengetahui hakikat suatu perkataan itu seperti apa kecuali orang yang berkata. Siapa yang berkata dalam Al-Quran ini? Allah. Berarti yang paling tahu tentang tafsirnya adalah Allah. Kalau tidak ada, berarti Rasulullah. Karena Rasulullah yang diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tafsir ayat tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita semuanya sudah tahu artinya a'udzu, saya berlindung dengan billahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minasyaitoni, dari syaitan. Ya. Ar-rajim, yang terkutuk, maknanya begitu. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu makna yang sudah kita ketahui bersama-sama. Nah, kalau kita ngaji tafsir, jamaah yang dirahmati Allah, itu perkata itu kita mesti tahu. Makanya ada kajian tafsir perkata yang dipimpin oleh Satali tersebut, dan itu sangat penting sekali. A'udzu, saya berlindung. Seakan-akan ini adalah berita yang disampaikan tentang bahwa saya berlindung. Jamaah, ini ada salah satu kaidah dalam tafsir. Kaidah dalam tafsir. Setiap ada ayat yang mengandung makna berita, tidak selamanya hanya bermakna berita. Saya ulang. Setiap ada ayat yang mengandung makna berita, atau dalam bahasanya khobar, tidak selalunya kita maknai sebagai berita. A'udzu, ini bukan ayat Quran loh ya. Allah katakan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu, saya berlindung. Beritakan, saya memberitakan kepada orang yang mendengar bahwa saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kaidah tadi, setiap ada berita dalam ayat Al-Quran tidak selalunya mengandung makna berita, tapi makna berita tersebut masih relevan. Ada tambahan makna lain, yaitu makna insya atau perintah. Saat ada perintah alhamdulillahirabbil alamin, Allah memerintahkan melalui surat Al-Fatihah bahwa segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah memberitahu kepada orang yang mendengar bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, Allah memberitahu kepada pendengar bahwa Allah adalah Maliki Yaumiddin, yang merajai dan menguasai hari berbangkit, hari kiamat. Berita semua itu kan ayat 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ulama tafsir alhamdulillahirabbil alamin yang merupakan khabar dan berita tidak sekedar dimaknai khabar atau berita, tapi juga dimaknai insya dan perintah. Wahai kalian yang mendengar bahwa segala puji itu hanya bagi Allah, jangan cukup sekedar mendengar, tapi pujilah Allah. Itu maknanya. Perintah mengandung makna perintah.
Seakan-akan saat ayat kita baca ini, semua berita-berita tersebut Allah langsung nyuruh kita, alhamdulillahirabbil alamin, kamu yang membaca, pujilah aku Allah Tuhan kamu. Jangan sekedar kau baca, kau mendengar. Memang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi kau tak pernah memuji Allah. Kau tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Subhanallah. Demikian pula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berlindunglah dalam segala keadaan apapun. Berlindunglah kepada Allah sehingga tidak ada syaitan yang terkutuk yang mengganggu aktivitas kita. Karena kita bukan memiliki kuasa, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mau berangkat beribadah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saat mau aktivitas yang sifatnya itu ukhrawi. Kalau dalam ayatnya wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kau mau baca Quran, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Tidak. Ya, kalau kita hanya mengandalkan ayat itu, berarti kita berlindungnya hanya saat kita mau ngaji. Enggak. Rasul kita Muhammad SAW mengajarkan dari bangun tidur sampai mau tidur, perlindungan. Hadis-hadis banyak sekali. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengajarkan kita untuk berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang memiliki kalimat yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari segala ciptaan Allah yang buruk, dari segala ciptaan Allah yang jahat, ya, dari segala ciptaan Allah yang bisa membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang mana dengan menyebutnya tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita di dunia, di bumi dan di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Diajari banyak saat kita keluar dari rumah mau bepergian, diajari untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita safar, diajari untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang kemungkinan terjadi. A'udzu, saya berlindung, maka berlindunglah kamu wahai saya, maka berlindunglah kamu wahai kamu, maka berlindunglah kamu wahai kamu yang mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini maknanya. Berita yang kita dengar tidak selalunya hanya kita pahami sebagai berita, tapi berita yang kita dengar terkadang kita memahaminya sebagai perintah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk melanjutkan ma'ani a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena udah jam 6 kurang seperempat, kelamaan. Dari sini saya cukupkan. Kalau mungkin ada pertanyaan,